teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang penting dalam dunia bisnis, yaitu apa itu kantor pusat dan kantor cabang. Yuk, simak sampai habis biar kamu makin paham. Yang pertama ada pengertian kantor pusat. Kantor pusat adalah kantor utama dari sebuah perusahaan. Disinilah semua keputusan strategis dibuat, mulai dari perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, pengembangan sumber daya manusia, hingga penentuan arah kebijakan perusahaan. Biasanya, kantor pusat terletak di kota besar dan menjadi pusat kendali semua aktivitas perusahaan. Kantor pusat adalah pusat kendali dan pengambilan keputusan strategis perusahaan. Ada juga contoh kasus, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki kantor pusat di Jakarta. Di sana, manajemen pusat menentukan strategi nasional seperti pengembangan produk baru, ekspansi pasar internasional, dan laporan keuangan untuk seluruh grup Indofood. Semua keputusan penting dikendalikan dari kantor pusat ini. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Pengertian kantor cabang. Berbeda dengan kantor pusat, kantor cabang adalah perpanjangan tangan perusahaan yang ada di berbagai wilayah. Kantor cabang bertugas menjalankan kegiatan operasional seperti melayani pelanggan, menjual produk, dan memberikan laporan ke kantor pusat. Mereka tidak membuat kebijakan sendiri, melainkan menjalankan kebijakan dari pusat. Penjelasan singkat, kantor cabang adalah unit operasional yang menjalankan kegiatan bisnis di wilayah tertentu. Contoh kasus, PT Indofood juga memiliki kantor cabang di Surabaya. Kantor ini mendistribusikan di wilayah Jawa Timur, melayani pelanggan lokal dan melaporkan kegiatan penjualan ke kantor pusat yang ada di Jakarta. Mereka tidak bisa mengambil keputusan strategi sendiri, tapi harus mengikuti kebijakan dari pusat. Lalu ada manfaat kantor cabang. Dengan adanya kantor cabang, perusahaan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan efisiensi distribusi produk, serta memperluas pasar dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, perbedaan kantor pusat dan kantor cabang. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaan secara singkat dalam tabel berikut. Kantor pusat fokus pada strategi, sementara cabang fokus pada operasional. Kantor pusat mengambil keputusan, sementara kantor cabang menjalankan keputusan. Lalu kantor pusat biasanya hanya satu, dan cabang bisa banyak. Skala tanggung jawabnya yaitu kantor pusat adalah nasional atau global, sedangkan cabang bersifat lokal. Contoh, PT Telkom Indonesia memiliki kantor pusat di Bandung yang mengatur semua layanan dan infrastruktur nasional. Sedangkan kantor cabangnya seperti di Balikpapan atau di Medan hanya fokus pada pelayanan pelanggan di area tersebut, misalnya pemasangan layanan IndiHome atau penanganan gangguan. Jadi kesimpulannya dari kantor pusat dan kantor cabang memiliki peran yang saling melengkapi. Kantor pusat menyusun strategi dan kantor cabang melaksanakan strategi tersebut di lapangan. Tanpa keduanya, perusahaan tidak akan berjalan dengan optimal. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.